Banyak sekali sampah yang ditemukan setiap harinya, tetapi tidak semua sampah bisa diolah kembali. Perlahan, kondisi ini tentu akan semakin membahayakan. Oleh sebab itu, dibutuhkan inovasi agar dapat memanfaatkan limbah-limbah sampah menjadi barang yang bernilai dan bermanfaat. Apa sih pendapat Iden tentang sampah di Indonesia? Menurut saya, sampah di Indonesia itu adalah suatu polemik yang sangat besar. Khususnya Indonesia adalah negara penyumbang atau penghasil sampah terbesar kedua di dunia, di mana masalah sampah di Indonesia itu sudah sangat banyak sekali, dan juga tempat-tempat penampungan akhir sampah di Indonesia itu sangat sangat penuh oleh sampah, dan oleh sebab itu maka kita diharuskan membuat suatu inovasi di mana ketika nanti di masa yang akan datang si sampah itu tidak hanya berakhir dalam satu kali, tetapi si suatu produk sampah itu bisa dijadikan produk yang berkelanjutan. Apa sih yang kelompok kalian buat pada proyek P3 kali ini? Kami membuat miniatur eskavator yang bermedia dari kardus, karena kami melihat kantin banyak menyisakan sampah kardus, dan menurut kami itu sesuai dengan konsep gaya hidup berkelanjutan. Apa alasan kelompok kalian membuat eskavator kardus untuk proyek P3 kali ini? Alasan kelompok kami mengambil bentuk eskavator pada proyek profil pelajar Pancasila ini, pertama kami dikasih tugas untuk membuat suatu produk atau proyek produk berkelanjutan dari bahan sampah anorganik, salah satunya itu kardus, di mana kardus ini ketika sudah digunakan itu rentan waktunya 1 kali penggunaan, di mana ketika sudah tidak dipakai sebagai bahan untuk kemasan, kardus ini biasanya berakhir di penampungan atau kiloan-kiloan barang bekas, ataupun disimpan atau ditumpuk secara tidak menghasilkan sesuatu yang lain. Nah, di sini kami membuat eskavator kardus ini, pertama dari segi miniatur kita bisa mempunyai keahlian dalam membuat suatu miniatur. Yang kedua itu kita membuat satu tema, yaitu eskavator di Bantar Gebang atau di tempat penampungan akhir sampah terakhir di Indonesia yang sangat penuh dan kotor sekali, sebagai bentuk aware atau peduli bahwasanya kondisi sampah di Indonesia itu sudah sebanyak ini atau seperti sudah semenggunung ini, dan seperti itu. Pada tahap ini, kami mendapatkan kardus dari Bu Lilis, kemudian kami mendapatkan beberapa kardus di sekitar sekolah. Kami juga diajak oleh Mang Adang untuk mencari kardus di gudang. Pada tahap ini, kami membuat desain atau pola dan memotong sesuai desain yang ditentukan. Sambungkan setiap sambungan dengan lem tembak. Setelah semua kondimen tersambung, kemudian cat. Susun serapih mungkin untuk dipresentasikan kepada orang-orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang saya hormati Pak Bara sebagai pengawas proyek kali ini, dan juga teman-teman 12 MIPA 6. Di sini kami dari kelompok kardus akan mempresentasikan hasil karya yang telah kami buat dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila, di mana sebelum ini kita semua sudah membuat suatu rancangan dan sudah dipresentasikan melalui PowerPoint, dan sekarang akan mempresentasikan melalui langsung proyek. Banyaknya sampah yang ditemukan di setiap harinya, tetapi tidak semua sampah bisa diolah kembali. Perlahan kondisi ini tentu akan semakin membahayakan. Sebab itu, dibutuhkan inovasi agar dapat memanfaatkan limbah-limbah sampah menjadi barang yang bernilai dan bermanfaat. Salah satunya yaitu memanfaatkan limbah kardus dengan membuat kerajinan miniatur yang kami buat. Adapun tujuan dari pembuatan ini adalah kami harap bisa untuk mengurangi pencemaran lingkungan, terus mengolah pemikiran siswa untuk membuat kerajinan atau menumbuhkan sikap kreativitas dan meningkatkan nilai barang bekas.
Nah, manfaat dari pembuatan proyek ini dapat melatih kemampuan dalam berpikir kritis, melatih kekompakan, melatih kerjasama tim, serta tidak egois dan dapat bertanggung jawab. Adapun alat dan bahannya, yang pertama kardus, yang kedua cutter, yang ketiga gunting, yang keempat penggaris, yang kelima pensil, dan yang keenam lem tembak. Langkah kerjanya, yang pertama siapkan alat dan bahan, kemudian membuat pola bagian, memotong sesuai pola, terus sambungkan setiap pola dengan lem tembak. Setelah tersambung kemudian cat, dan yang terakhir susun serping. Juga ada fakta menarik di proyek kami, yaitu kami menambahkan detail kecil yang berupa coret-coretan dari tanah yang membuat kesan natural. Oke, dan di sini proyek kami itu menggunakan bahan dari kardus di lingkungan sekolah. Kami mendapatkan sumber dari Caraka, mendapatkan sumber dari dapur sekolah, dan juga di sekitaran kantin sekolah. Dan juga koran-koran bekas ini kami dapatkan sumber dari perpustakaan serta dari bagian rekan usaha. Dan nama proyek kami kita namai dengan proyek Bantar Gebang. Mungkin sekian pemaparan dan presentasi terkait proyek kami dan karya kami. Mohon maaf bila masih ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantar Gebang. Jawab. Proyek P5 yang diadakan Semaja kali ini. Kalau dari kacamata saya sih sebagai penguatan terhadap profil pelajar Pancasila, yang salah satunya kan ada gotong royong gitu ya, terus ada bernalar kritis, terus impactnya untuk apa gitu ya. Impactnya karena tema yang kita ambil itu adalah gaya hidup berkelanjutan, jadi kita berharap ada inovasi yang ditawarkan oleh anak-anak terkait isu sampah di sekolah kita. Ya, dampaknya kan bisa saja pengurangan sampah, terus endingnya yang lebih jauh diharapkan ada inovasi terkait pengolahan sampah di sekolah kita. Seperti itu mungkin. Makasih Pak. Bapak tentang proyek P5 yang diadakan di Semaja kali ini. Oke. Sebetulnya kan proyek P5 ini adalah salah satu program sekolah dalam peningkatan pemahaman anak-anak terhadap suatu isu yang ada di sekolah. Nah, kebetulan untuk P5 hari saat ini adalah kita membahas isinya tentang pengelolaan sampah. Jadi mudah-mudahan nanti melalui proyek ini anak-anak atau peserta didik semua mulai dari kelas 10, 11, 12 menyadari pentingnya bahwa pemanfaatan sampah itu seperti apa yang pertama. Yang kedua, aware bagaimana pengelolaannya. Dan yang terakhir, lebih sadar bahwa membuang sampah sembarangan itu kan tidak baik. Gitu. Nah, kebetulan kan kelas 10, 11 dan kelas 12 itu memiliki peran yang berbeda dalam proyek ini. Kelas 10, 11 itu mengolah sampah-sampah organik dan kelas 12 mengolah anorganik. Makanya di situ perlu kesadaran nanti untuk peserta didik mungkin karena proyek ini kan berkelanjutan. Jadi nanti diharapkan anak-anak bisa memilah dan membuang sampah ke tempat sampah sesuai dengan peruntukannya, yang seperti mungkin kalian melihat juga bahwa ada tempat sampah yang berwarna-warni ya. Jadi mungkin nanti ke depan lebih aware bahwa di mana nih kita membuang sampah organik dan di mana kita membuang sampah anorganik, sehingga mudah-mudahan pengelolaan yang baik bisa membuat sekolah kita lebih bersih, lebih sehat, dan seperti yang lain bilang bahwa 5R bisa tercapai gitu. Intinya seperti itu. Terima kasih Pak. Oke.